Dunia sedang tidak baik-baik saja. Demer dorong PLN perkuat arsitektur ketahanan energi nasional. Apresiasi kerja keras PLN, pulihkan jaringan listrik pasca bencana Sumatera. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih atau Demer menekankan urgensi PT PLN Persero membangun dan memperkuat arsitektur ketahanan energi nasional. Ia menilai ketahanan energi tidak sekedar urusan teknis kelistrikan, melainkan fondasi penting bagi ketahanan dan pertahanan negara. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo pada Rabu 21 Januari 2026. Agenda rapat memfokuskan evaluasi penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera, terutama Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Di awal penyampaiannya, Demer memberikan apresiasi atas kinerja PLN yang dinilai sigap dan menyeluruh dalam memulihkan jaringan listrik pasca bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatera. Respon cepat tersebut dianggap mencerminkan kesiapan dan komitmen PLN dalam menjaga layanan vital bagi masyarakat. Baik, bahkan dengan video-video yang cukup memilukan hati atas perjuangan untuk bisa melayani masyarakat yang terkena bencana. Walaupun teman-teman banyak bicara tadi itu drama, enggak juga sih, karena memang kenyataan saya lihat itu. Jadi sementara itu, di tengah dinamika global yang kian bergejolak, Demer mengingatkan bahwa situasi internasional sedang berada dalam fase penuh ketidakpastian. Berbagai isu geopolitik dunia dinilai berpotensi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas nasional, termasuk sektor energi. Dalam konteks itu, wakil rakyat yang sudah 5 periode berjuang di DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan ketahanan energi dan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Demer mendorong PLN menyusun desain besar ketahanan energi yang terintegrasi dan berkelanjutan, mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Arsitektur tersebut diharapkan bertumpu pada sistem yang andal, saling terhubung, dan adaptif dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, baik dari faktor internal maupun eksternal. kita tahu bahwa sekarang ini saya lebih banyak mungkin berbicara secara makronya Pak Darmo untuk kedepannya ini, karena kita tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Pak Prabowo juga menyampaikan dunia juga tidak sedang baik-baik saja. Beliau concern betul dengan ketahanan energi dan juga ketahanan pangan, termasuk dalam jangka panjang membangun suprastruktur kita, anak-anak termasuk MBG-nya itu. Ini merupakan hal yang selama ini yang memang kita perlu perbaiki dengan segera, dengan potensi yang kita miliki di negara, di negeri yang kaya raya, walaupun kita berada di posisi yang sering terjadi bencana. Namun jangan hal tersebut menjadi sebuah keterbatasan kita untuk kita berbuat. Saya tidak banyak karena tadi sudah diperingatkan oleh ketua pimpinan. Saya ingin nantinya dibuatkan arsitektur tentang ketahanan energi khususnya di PLN ini secara menyeluruh. Jadi terintegrasi, baik itu dengan single source yang yang bisa dipercaya dan terintegrasi seluruhnya gitu. Terus kemudian juga tentu kalau ada bencana itu merupakan hal yang mesti kita sikapi secara reaksional, tapi hal-hal yang menyangkut terintegrasinya atau arsitektur ketahanan pangan, ketahanan energi yang harus segera kita perbaiki. Karena Demer yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali itu juga menyoroti pentingnya percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional. Selain itu, peran digitalisasi dinilai semakin krusial.
Dengan sumber data yang besar, PLN dianggap memiliki peluang kuat untuk mengoptimalkan big data dan teknologi canggih guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, presisi, dan strategis. Karena ke depan ini kelihatannya negara-negara lain juga sedang bersiap-siap dengan energinya, yaitu energi yang mandiri. Kita sangat memungkinkan energi mandiri ini karena kita punya energi baru terbarukan yang sumbernya banyak sekali di Indonesia ini. Ada matahari, kemudian ada air, ada gunung berapi dan sebagainya. Nah ini tentu penggunaan daripada digitalisasi yang saya lihat bahkan PLN ini mempunyai volume data sebenarnya sangat tinggi, ya pergunakanlah big data itu untuk kemudian mengintegrasikan kecanggihan teknologi yang tidak bisa kita hindari di masa yang akan datang. Memang ini menjadi data secara AI nanti bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih terarah. Bali 1 mengabarkan.